Mandiri, Zaki Nugraha dengan NPM 217006039. Di sini akan mempresentasikan mengenai animasi komputer yang pernah dipresentasikan oleh Bu Uis, tapi saya presentasikan ulang dengan interaktif dengan aplikasi yang berbeda. Biasanya kita memakai Canva atau yang seperti itu biasanya, tapi kita kali ini memakai website yang telah saya buat. Kalau gitu kita langsung mulai aja ke materinya. Jadi di sini ada 5 materi. Nanti saya akan bacakan tiap materinya yang telah mungkin saya rangkum dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Jadi enggak semua materi tersampaikan. Maksudnya kita di tiap materinya itu kita cari kalimat intinya saja. Kalau gitu kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai work and flow. Ya, materi pertama, storyboard adalah rancangan animasi berisi gambar dan teks yang menggambarkan animasi, efek, suara musik, dan dialog narasi. Fungsi mengatur aspek kreatif produksi, menetapkan detail dan objek yang diperlukan, serta menyajikan ide ke klien. Yang kedua, menentukan objek, adegan, dan karakter. Di sini ada dua, yaitu objek dan elemen. Elemen adalah elemen utama yang didesain, bisa berupa logo atau karakter yang kompleks. Sedangkan adegan atau scene adalah suatu tempat atau set objek yang dipakai untuk melakukan syuting. Yang ketiga, menentukan dan membuat program motion. Waktu dalam animasi disebutkan dengan frame individu. Misalnya 30 frame dalam satu video dengan durasi 30 detik per frame, 30 frame per detik maksudnya. Yang kedua ada panjang garis waktu, menentukan durasi animasi. Yang selanjutnya melakukan pengujian testing, tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan sebelum proses render akhir, untuk menghindari kesulitan atau suatu kesalahan yang sulit diperbaiki. Yang terakhir ada proses rendering dari materi pertama ini. Proses rendering, pembuatan setiap frame individu lengkap dengan semua elemen animasi. Yang kedua ada rendering skala besar, dilakukan dengan dan oleh komputer atau render farm untuk proyek kompleks animasi. Sederhana bisa dirender dengan desktop kecil. Itu untuk materi pertama. Itu membahas mengenai workflow. Kita masuk aja ke materi kedua. Akan membahas dengan prinsip-prinsip animasi 3 dimensi. Dan di sini ada squash and stretch, yaitu memberikan efek elastis pada objek agar gerak tampak lebih hidup. Yang kedua, antisipasi, gerakan atau persiapan sebelum aksi utama untuk membuatnya lebih realistis. Yang ketiga, staging, pengaturan lingkungan dan posisi kamera untuk mendukung suasana atau mood adegan. Yang keempat, strike ahead and force to force. Strike ahead adalah menggambar frame demi frame secara berurutan. Force to force adalah menggambar keyframe utama lalu menambahkan in between. Selanjutnya, follow through and overlapping action, bagian tubuh yang terus bergerak meski aksi utama berhenti dan gerak saling mendahului. Selanjutnya, slow in dan slow out. Apa itu? Ya, artinya itu percepatan dan perlambatan. Gerakan untuk kehalusan animasi. Yang selanjutnya ada prinsip arch. Gerakan mengikuti pola lengkung untuk kesan yang lebih alami dan realistis. Dan selanjutnya ada secondary action. Gerakan tambahan yang mendukung dan memperkuat aksi utama tanpa mengalihkan perhatian. Number 9, timing. Jumlah gambar antara dua pose yang menentukan durasi dan kecepatan aksi. Nomor 10, exaggeration. Pembesaran elemen animasi untuk menekankan ekspresi dan komedi. Misalnya ini dipakai oleh animasi-animasi barat. Yang 11 ada solid drawing atau solid drawing. Kemampuan menggambar karakter dalam berbagai sudut untuk
konsistensi 3D. And last, prinsip animasi appeal, gaya visual dan penokohan yang menarik dan khas untuk membuat karakter yang lebih karismatik. Itu merupakan 12 prinsip animasi yang masuk ke dalam materi kedua. Yang selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga. 3, 2, 1. Untuk yang selanjutnya, tadi kan udah dipencet ya guys. Kali ini kita akan bahas mengenai animasi 3 dimensi dan hal-hal lainnya, interpolasi yang lebih tepatnya. Di sini kita akan tahu apa sih keyframing. Keyframing adalah suatu metode animasi untuk menciptakan gerakan, melibatkan beberapa keyframe. Nah, itu keyframing. Di sini jenis-jenis interpolasi ada banyak. Yang pertama ada spinous interpolation. Yang kedua ada PCP spinous interpolation. Ketiga ada cosine. Yang keempat kubik. Yang ketiga 3D. Yang terakhir ada Hermit. Kita keluar lagi. Nah, tadi itu materi ketiga. Kita masuk ke materi keempat, yaitu pengetahuan mengenai 3 dimensi aplikasi. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kalian pakai. Yang pertama Autodesk Maya. Ini merupakan, kita baca saja kelebihan atau kekurangannya aja. Karena mungkin Autodesk Maya bisa kalian baca sendiri aplikasinya. Autodesk Maya mungkin kelebihan di sini pengaturan pencahayaan dan alat teksturnya lebih realistis. Kekurangannya tidak memiliki fitur vivid seperti 3D Max, antar muka yang membingungkan untuk pemula. Untuk yang kedua ada 3ds Max, mampu membuat objek virtual 3D yang dengan efek material dan cahaya yang realistis serta animasi. Itu kelebihannya. Kekurangannya proses pencahayaan kompleks dan pembuatan lanskap yang lebih lama dan rumit. Yang selanjutnya Blender. Ada kelebihan itu cukup simpel, gratis dan mudah digunakan. Tidak memakan banyak resource. Kekurangannya sedikit sulit digunakan untuk bagi pemula. Selanjutnya ada Cinema 4D. Kelebihannya itu antar mukanya yang mudah digunakan dan hasil rendernya yang cukup bagus. Selanjutnya ada Poser. Kelebihannya simple, quick start, custom karakter, dan berbagai gaya rendering. Yang selanjutnya ada JBrush, fitur 3D browser, polyfen, illustration, dan transpose. Itu kelebihannya. Selanjutnya ada Autodesk Moonbox. Kelebihannya hasil kualitasnya tinggi, namun lebih sulit digunakan. Yang terakhir ada Karana, dapat mengkomposisikan animasi simulasi dengan rekaman nyata. Itu merupakan aplikasi yang bisa kalian pakai untuk menciptakan animasi 3D. Dan kelebihan dan kekurangannya. Semoga dengan ini kalian bisa membantu. Selanjutnya materi kelima, yaitu pipeline produksi animasi 3D. Nah, udah ada tulisan di atasnya kan? Praproduksi, modeling, pencahayaan, painting, texturing, animating, dan rendering. Nah, jadi praproduksi itu fase awal dalam pembuatan animasi, seperti untuk menentukan konsep gaya, tampilan, set karakter, dan lain-lain. Itu di praproduksi. Nah, kalau ada modeling, menetapkan di mana seluruh bentuk objek yang akan digunakan dalam animasi, dimodelkan dengan membentuk sketsa. Mungkin seperti storyboard lah. Pencahayaan lah, biasalah lighting. Biasanya di langkah ini tuh bisa melibatkan kontrol elemen cahaya pada adegan dan gambar, termasuk posisi matahari dalam suatu animasi. Yang selanjutnya ada painting dan texturing. Di sini kalian bisa memberi warna dan tekstur untuk membuat lebih menarik. Itu painting dan texturing. Dan seniman tekstur juga bekerja dengan bahan shading yang memungkinkan kontrol warna, efektivitas, dan efek material lainnya menjadi model 3D yang lebih realistis. Dan ada animating. Dan di animating ini ada dua, yaitu rigging dan animasi. Rigging itu proses membuat trik untuk karakter dan objek agar bisa gerak.
Animasi apa? Animasi itu adalah model yang sudah kemudian dianimasikan oleh animator menggunakan timeline untuk mengatur pergerakan dengan frame. And the last, rendering. Proses akhir di mana semua data dan modeling, animasi, tekstur, dan pencahayaan diterjemahkan menjadi output final, yaitu anime kalau misalkan di Jepang, atau animasi Amerika gitulah. Nah, itu beberapa materi yang telah saya sampaikan tentunya. Semoga harapan saya ini bisa membantu kalian semua. Semoga dengan materi ini bisa membantu nilai saya juga. Jadi intinya aja tadi saya membahas mengenai komparasi, terus prinsip yang 12, terus interpolasi, 3D Five-Line, dan workflow. Mungkin sekian saja, saya Genugrah pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye-bye.